Perkenalkan, nama saya Kendra Fitri Kamalin dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan mewawancarai kakak sepupu saya. Selamat malam, Kak Anissa Ria Rahmatika, yang lebih dikenal dengan sebutan Dea. Bisa dijelaskan lahir di mana, tinggal di mana, nama orang tua siapa, yang orang tua yang bisa menjadikan Anda sampai sekarang? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Dea Rahmatika. Seperti yang tadi dibilang sama Kayla, saya biasa akrab dipanggil dengan sebutan Dea. Kemudian saya juga lahir di Madiun sini, di kota saya asal, tanggal 10 Maret 98. Terus kemudian nama orang tua saya, ibu saya Binti Istiqomah, nama bapak saya Supriyono. Seperti itu. Iya. Bisa diceritakan pendidikannya dari MI sampai perjalanan menuju masuk ke dalam UGM. Diingat Universitas UGM adalah universitas yang tidak begitu orang bisa masuk ke dalam universitas itu. Oke. Jadi saya dari mulai MI itu atau SD itu saya di MI Riyadatul Ukhul di dekat rumah saya. Terus kemudian saya melanjutkan ke jenjang yang MTS di MTS Kota Madiun. Terus kemudian SMA-nya di SMA 1 Kota Madiun. Terus kemudian baru saya kuliah. Itu saya dulu sempat pertama kali kuliah itu saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusannya manajemen. Terus kemudian di tahun selanjutnya saya ikut tes masuk UGM lagi dan kemudian saya keterima di situ. Jadi sekarang saya melanjutkan jenjang strata 1 di UGM, seperti itu, di jurusan ilmu hukum. Apa yang membuat Anda tidak semangat Anda itu tumbuh? Apa yang Anda termotivasi di mana bisa menggapai apa yang cita-cita Anda pertama? Oke. Jadi memang saya tuh bercita-cita dari awal tuh emang pengennya di UGM sebenarnya dari SMA lah gitu. Kemudian saya pas ikut kelas 3 SMA itu kan ada berbagai macam tes masuk kan ke UGM gitu. Saya udah coba juga, cuman kebetulan waktu itu juga nggak lolos gitu kan. Terus akhirnya saya juga masih strict banget kayak aku harus ke UGM gitu. Jadi saya masih coba ke ujian mandirinya, tapi kemudian juga masih nggak lolos juga, sampai akhirnya saya memutuskan untuk yaudah daripada gap year, saya akhirnya kuliah di UMS gitu kan. Nah, tapi di samping saya kuliah UMS juga saya belajar buat ujian masuk di UGM gitu. Jadi tetap belajar buat ujian masuk UGM dan kemudian alhamdulillah bisa keterima di jurusan yang saya inginkan gitu. Terus kalau bisa ditanya apa sih yang motivasi, bisa kelihatan kayak kenapa pingin banget gitu kan masuk UGM gitu, karena memang yang pertama ya kita nggak bisa menafikan bahwa secara kualitas itu UGM itu udah nggak bisa dilakukan lagi. Maksudnya itu dari yang pertama dari segi kualitas. Terus dari yang kedua adalah jurusan juga. Maksudnya saya juga pinginnya itu jurusannya kan memang hukum ya, jadi dan UGM itu salah satu universitas yang punya fakultas hukum yang terbaik gitu loh. Jadi why not gitu kan. Terus kemudian juga alasannya dari segi UGM-nya itu di kota Jogja gitu kan, nggak terlalu jauh dan gak dekat juga sebenarnya gitu. Jadi pas lah gitu, karena waktu itu kalau misalnya ke Unpad juga, ke Unpad atau UI kayaknya kok terlalu jauh gitu kan. Jadi kayaknya menurut saya yang paling ideal itu emang UGM gitu. Terus kemudian juga saya punya temen yang memang banyak di UGM juga gitu. Jadi lebih apa ya, kayak ditimbang-timbang lebih paling klop itu emang di situ gitu. Dan alhamdulillah tercapai juga keinginannya. Ya, berarti mencapai cita-cita tuh nggak sebatas kita mendapat perkuliahan dan cita-cita kita di situ. Jadi kayak cita-cita pertama kita itu harus diwujudkan, walaupun takdir belum mempertemukan cita-cita yang pertama itu. Benar-benar setuju banget gitu. Harus apa ya, never give up lah gitu. Ya. Coba aja gitu. Toh juga nggak salah. Iya. Terus di UGM itu Anda terlibat organisasi apa aja sih? Kalau misalnya di UGM itu kebetulan saya aktif di 2 organisasi.
tiga organisasi. Kalau yang pertama kali saya ikutin itu ketika saya jadi mahasiswa baru, itu saya ikut Gajah Mada Menginspirasi. Itu semacam komunitas di mana kita itu bergerak di bidang pendidikan gitu loh. Jadi kita tuh kegiatannya adalah untuk membantu pendidikan dengan mengedukasi. Terus kemudian kita setiap hari Sabtu itu kita datang ke sekolah, sekolah dasar yang kita rasa kayaknya kurang gitu. Jadi di pelosok-pelosok Jogja itu selalu kita datangin dan kita sharing gitu loh. Di situ kita ikut ngebantuin tenaga pengajarnya buat memberikan ilmu atau nggak gitu, memberikan ya pengalaman, membagikan pengalaman dan segala macamnya. Itu komunitas yang pertama. Terus kemudian di lingkup fakultas saya ikut 2 komunitas. Yang pertama itu komunitas Peradilan Semu Satria Paramata. Itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sesuai namanya, komunitas peradilan semu. Jadi kita itu belajar mengenai peradilan semu gitu. Jadi itu meliputi juga kegiatan kayak lomba-lomba, terus juga kegiatan-kegiatan seminar hukum dan segala macam yang lainnya, penyuluhan hukum dan segala macamnya. Cuman basicnya memang komunitas keilmuan. Terus yang ketiga saya ikut Business Law Community. Itu komunitas yang bergerak di bidang hukum bisnis. Jadi komunitas itu memang ditujukan untuk orang-orang, teman-teman semuanya di fakultas hukum yang memang suka gitu, tertarik dengan hukum bisnis kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ada 3 komunitas yang memang saya aktif di perkuliahan. Oke. Untuk pastinya Anda pernah menjuarai waktu waktu kuliah itu apa aja sih? Oke, yang pertama kali itu semester, saya agak lupa tapi kalau nggak salah semester 1 atau itu pas semester 2, tapi pas awal-awal banget itu saya pernah ikut lomba karya tulis gitu. Itu waktu itu saya sama teman saya jadi satu tim, itu juara kita harapan 2 di situ. Itu kita ngulas tentang 3T, daerah 3T. Nah kemudian saya lomba selanjutnya saya ikut peradilan semu. Saya ikut National Moot Court Competition. Itu tentang hukum lingkungan hidup. Di situ saya dapat berkas terbaik, legal opinion terbaik. Terus kemudian saya juga pernah ikut Moot Court Competition tentang tindak pidana korupsi. Itu kita juara umum, terus berkas terbaik, terus kemudian juga peran-peran terbaik seperti saya sendiri itu alhamdulillah bisa dapat penghargaan penuntut umum terbaik kayak gitu. Oke. Berarti udah banyak ya juara-juara yang di waktu kuliah itu. Nah, terus ditinjau nih kan Mbak Dea sendiri kan seorang perempuan. Nah, sudut pandang orang kan kadang lain, mengatakan kok perempuan berani sih masuk hukum. Nah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk masuk hukum yang dikenal itu sebagian luar hukum itu adalah keras, menjijikkan, kotor dan lain sebagainya tuh menurut Anda tuh gimana? Oke. Pertanyaan menarik sih, karena memang kalau misalnya kita bicara hukum itu tuh sebenarnya banyak orang masyarakat kita yang masih berpandangan bahwa kayak hukum itu tuh ranahnya agak serem gitu ya. Maksudnya ranah-ranah di mana orang-orang itu tuh banyak oknum-oknumnya dan segala macamnya. Akhirnya muncul stereotip negatif gitu loh tentang dunia hukum kayak gitu. Apalagi karena memang lahannya kalau misalnya kita bicara profesi-profesi di bidang hukum itu memang gampang banget gitu loh, disuap lah dan segala macamnya gitu kan, seorang hakim, jaksa, lawyer dan segala macamnya gitu. Jadi wajar sih sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang akhirnya bilang seperti itu gitu, karena memang juga realitanya penegakan hukum di Indonesia juga belum seperti yang diharapkan gitu kan. Masih banyak kasus-kasus yang mana kok malah aparat penegak hukumnya nih yang istilahnya kayak yang bermain gitu kan. Jadi
wajar sih muncul stereotip seperti itu. Cuman kenapa kalau misalnya kenapa dengan adanya hal itu, kenyataan itu, saya akhirnya tetap berani gitu kan mengambil dunia hukum gitu, karena yang pertama adalah memang uh, kayak hukum tuh di mana-mana gitu loh. Dari kita jebret lahir pun kita udah berhubungan dengan hukum gitu loh. Kita jebret lahir pun juga kita akta kelahiran kayak gitu kan juga dunia hukum juga kan, sampai kita mati pun juga kita ada terlibat gitu. Semua kayak misalnya nih gini, ada nggak sih perbuatan yang nggak diatur di hukum tuh? Nggak ada, nyaris semuanya tuh ada gitu kan. Jadi sangat dekat banget gitu, dan alangkah bagusnya kalau misalnya kita tuh sebagai warga negara paling tidak tahu lah ya gitu. Ada nah saya tuh pingin tuh kayak jangan jadikan hukum itu jadi hal yang menakutkan gitu loh, karena bagaimanapun juga semenakutkan kayak gimana pun juga itu tuh sangat dekat gitu loh dengan kita gitu kan. Kita mau apa-apa juga dikit-dikit dikit-dikit peraturan hukum dan segala macamnya kayak gitu sih. Jadi dan kalau misalnya dikaitkan kenapa sebagai seorang perempuan bla 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 dan segala macamnya, menurut saya gender equality itu udah saatnya kita benar-benar wujudkan gitu loh, bahwa apalagi untuk masalah pendidikan ya, benar-benar kayak udah nggak ada gap gitu loh antara laki-laki maupun perempuan. Dan sejauh ini pun juga sudah bisa dibuktikan gitu loh bahwa perempuan pun juga bisa melebihi dari seorang laki-laki. Jadi udah nggak relevan lagi kalau misalnya kita masih mengkotak-kotakan berdasarkan jenis kelamin. Oke, sangat menarik. Selanjutnya Mbak Dia sendiri tuh punya saudara berapa sih? Kebetulan saya punya kakak cowok 1. Oke. Terima kasih. Sekian wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.